diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Usaha itu dirumuskan dengan W sama dengan F dikali S. Sekali lagi ya, rumusnya W sama dengan F kali S. Nah, ini keterangan. W itu usaha, ya usaha atau work ya, dalam satuan joule. F kayak kemarin itu artinya gaya, satuannya Newton. Sedangkan S itu perpindahan atau jarak, satuannya dalam meter. Oke, sekali lagi ya, rumus usaha itu W sama dengan F kali S. Oke, lanjut ke daya. Daya adalah laju suatu benda dalam melakukan usaha atau besar usaha yang dilakukan gaya dalam waktu 1 sekon. Oke. Nah, ini daya. Daya itu disimbolkan huruf P ya. Ini rumusnya P sama dengan W dibagi T atau usaha per waktu. Ini keterangannya ya. P itu daya, satuannya watt. W itu usaha, satuannya joule. Sedangkan T itu waktu dalam satuan sekon. Oke, sampai sini bisa disimak ya. Oke, kalau sudah lanjut nih, kita ke contoh soal. Nah, ini contoh soalnya nih. Sebuah lemari didorong dengan gaya 200 Newton. Oke, Sharon Kezia ya. Selamat bergabung. Sekali lagi. Contoh soal, sebuah lemari didorong dengan gaya 200 Newton. Berpindah sejauh 50 cm dalam waktu 4 detik. Pertanyaannya, tentukan besar usaha dan daya yang dilakukan. Oke, di sini pembahasan ya. Diketahui tadi ada gaya 200 Newton, gaya itu F. Oke. Berpindah sejauh, perpindahan atau jarak ya. Itu S. Nah, tadi sudah kita buat rumus S atau perpindahan jarak itu dalam satuan meter. Ini 50 cm. Jadiin meter ya. Oke, senti ke meter dibagi 100. 0,5 meter. Oke. Dalam waktu itu T ya. 4 detik. Oke. Nah, pertanyaannya di sini usaha dan daya langsung dijawab. Usaha tadi W, rumusnya F dikali S. F di sini F besar ya, bukan F kecil nih. Salah ketik. F-nya itu ganti 200 dikali jaraknya 0,5 meter. Oke, 200 kali 0,5 100 ya. Nah, ini usahanya nih, 100 joule. Lalu ditanya daya. Oke, daya tadi disimbolkan huruf P ya. Langsung masukkan aja rumusnya. P sama dengan W per T. W ini usaha 100 joule dibagi T. T tadi waktu ya. 4 detik. 100 dibagi 4 itu 25 watt. Oke, sampai sini. Yang mau screenshot dulu boleh. Oke, kakak tunggu ya. 5 detik lah. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah jangan dulu dikeluar ya. Koko lanjuti ke pesawat sederhana. Oke, bentar ya. Koko stop share-nya dulu. Koko lanjuti ke pesawat sederhana. Bentar ya. Oke, Michael, selamat bergabung ya. Oke, kita ke pesawat sederhana ya. Oke, kok jelas ke? Di sini apa itu tentang pesawat sederhana ya? Oke, sekali lagi nih langsung ke pesawat sederhana ya. Oke, pesawat sederhana itu alat yang dapat memudahkan kita melakukan usaha dengan mengubah besar atau arah gaya. Oke, sekali lagi ya, pesawat sederhana adalah alat yang dapat memudahkan kita dalam melakukan usaha dengan mengubah besar atau arah gaya. Nah, pesawat sederhana di sini terdapat 4 buah ya. Yang pertama itu tuas, kedua katrol, 3 bidang miring, dan 4 itu gear. Oke, lanjut ya.
Ke pesawat sederhana yang pertama itu tuas atau pengungkit atau jungkat-jungkit. Oke, di TK pernah pasti ngeliat benda yang kayak ini ya. Nah, jungkat-jungkit ya kan. Oke, di sini tuas itu terbagi jadi 3 ya. Pertama itu tuas tingkat 1, nih gambarnya nih. Tuas tingkat 1 tuh titik tumpunya di tengah. Sekali lagi ya, tuas tingkat 1 tuh titik tumpunya di tengah nih. Ini ada kiri beban, kuasa sebelahnya. Ya, sekali lagi tuas tingkat 1 tuh titik tumpu di tengah. Contoh tuas tingkat 1 nih. Ada pengungkit, ada pemotong kuku. Itu tuas tingkat 1. Lanjut ke tuas tingkat 2. Tuas tingkat 2 di sini nih gambarnya nih, ya. Kalau tuas tingkat 1 tadi titik tumpu di tengah, sedangkan tuas tingkat 2 itu beban yang berada di tengah. Ya, ini tuas tingkat 2 nih, beban berada di tengah. Contohnya alat ini, gerobak dorong, pemotong kertas, sama pembuka tutup botol. Oke, ini ketiga alat ini pasti sering ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Lanjut ke tuas tingkat 3 nih, tuas tingkat 3 nih. Tuas tingkat 3 tuh titik kuasanya di tengah. Oke, nah, contohnya nih ya, penjepit roti, nah, ini alat ekskavator nih, pengeruk sungai, atau pencabut jenggot, tahu ya? Oke, itu tuas tingkat 3. Oke, secara matematis, ketiga tuas itu dirumuskan dengan ini nih. W kali LB sama dengan F kali LK. Atau terbalik juga boleh ya. F kali LK sama dengan W kali LB. Keterangan W di sini berat beban. Oke, Erika Joan, selamat bergabung ya. Berat beban itu Newton ya. Oke, sorry. Nah, nih. W sama dengan M kali G. Kalau nggak ada rumusnya itu berat ya. Balik lagi ke materi yang kemarin. LB itu lengan beban. F itu gaya. Sedangkan LK itu lengan kuasa. Sehingga dirumuskan untuk mencari keuntungan mekanisnya atau KM ya disingkat LK per LB atau W per F. Itu rumus untuk tuas. Oke. Lanjut ya. Ke contoh soal nih. Sebuah pengungkit dengan perbandingan lengan kuasa dengan lengan bebannya itu 2:5. Digunakan untuk mengangkat beban 2.800 Newton. Pertanyaan A, hitunglah besar gaya tadi F ya. Sedangkan B, keuntungan mekanis. Oke, penyelesaian nih diketahui ya. LB, LK 25 dari ini perbandingan. Berat beban tadi W 2.800. Ditanya gaya dan keuntungan mekanis. Oke, cari gaya masuk sini rumusnya tadi ya. Nah, LK kali F sama dengan LB kali W. Tinggal ganti nilainya. Oke. LK 5, F tetap ya. Sama dengan LB 2, W 2.800. Oke, selesai ini. 5 kali F, 5F. 2 kali 2.800, 5.600 ya. Oke, berarti dapat nilai F-nya 5.600 dibagi 5. Ini hasilnya nih. 1.120 Newton. Oke, terus cari keuntungan mekanis KM. Banyak cara ya. Bisa LK per LB atau bisa juga W dibagi F. Nah, paling mudah LK LB ya, karena angkanya lebih kecil nih. 5 dibagi 2. Dapatnya 2,5. Nah, ingat ya, KM itu tidak ada satuan. Oke, lanjut ke pesawat sederhana selanjutnya itu katrol. Tahu katrol ya? Tempat untuk menimba air nih, katrol. Nah, katrol itu adalah roda yang kelilingnya dilalui oleh rantai atau tali. Katrol di sini terdapat 3 jenis. Pertama, katrol tetap. Ini gambarnya lihat ya, kursor koko nih. Ini katrol tetap. Terus katrol tunggal bergerak nih. Yang terakhir sistem katrol. Sistem katrol itu katrolnya lebih dari 1. Ya bisa 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke, kita bahas nih. Katrol tetap. Nah, itu memiliki keuntungan mekanis 1. Oke ya. Katrol ini tidak memperbesar gaya, melainkan hanya mengubah arah gaya yang searah dengan arah gaya beratmu. Sehingga ketika kamu menaikkan beban lebih mudah. Pasti sering lihat ini ya. Ingat di katrol tetap ini nilai berat W itu nilainya akan sama dengan F. Mengapa? Karena nilai KM-nya 1. Ya, jadi W per F itu sama besar deh. Oke, lanjut ke katrol tunggal bergerak. Nah, ini rumusnya ya. Kok langsung aja nih. Katrol tunggal bergerak itu KM-nya 2. Sekali lagi ya. Katrol tetap KM 1. Kalau katrol tunggal bergerak itu KM-nya 2. Oke. Nah, katrol ini lebih mudah menaikkan beban. Akan tetapi arah gaya yang diberikan arahnya ke atas. Berlawanan dengan arah gaya berat. Ya, gaya berat ke bawah. Ini kalau ini katrol tunggal bergerak nariknya ke atas. Maka alat ini memperbesar gaya dia. Oke.
Lanjut ke yang katrol terakhir itu sistem katrol ya. Nah, sistem katrol itu lihat nih. Katrolnya lebih dari 1 ya, bisa 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke, cara mencari KM untuk sistem katrol itu hitung jumlah tali. Sekali lagi ya, mencari KM-nya hitung jumlah tali. Arah tanda panah ke bawah itu tidak dihitung. Tapi kalau arah tanda panah ke atas itu dihitung. Oke? Ya, kalau kok balik lagi nih, misal katrol tunggal bergerak nih, ngapa KM-nya 2? Lihat nih. Nah, talinya. Ya ada 2 ya. Satu ini, nah satunya ke atas tanda panah dihitung. Sambung ya? Oke, di sini lihat nih. Nah, ini tanda panahnya ke bawah. Tidak dihitung. Jadi kalau kita hitung tali, di sini KM-nya terdapat 4. Lihat ya. 1 nih, ini 2, 3, 4. Oke, jelas ya penjelasan dari Koko? Oke, lanjut ya. Contoh soal nih, perhatikan gambar berikut. Jika beban itu W ya, 1800 Newton, pertanyaannya berapa besar gaya minimal dan keuntungan mekanis katrol? Oke, di sini kita cari dulu KM. Nah, ini gambar katrol tunggal bergerak ya. Nah, bisa dilihat nih, KM-nya 2 ya, hitung jumlah tali. Ini lihat nih. Ini 1, ini tanda panah ke atas dihitung ya. Jadi KM-nya 2. Oke, untuk cari F, masukkan rumus KM. KM itu rumusnya W per F ya. Sekali lagi KM sama dengan W per F. KM-nya ganti 2 sama dengan W per F. Nah, sehingga mencari F itu tinggal balik aja ya. W dibagi 2. 18.000 dibagi 2. Dapatlah F-nya 9.000 Newton. Oke, jelas ya? Oke, lanjut ke pesawat sederhana yang ketiga tuh bidang miring. Yang namanya bidang miring pasti permukaannya miring ya. Nah, pesawat sederhana berbentuk permukaan miring ini penampangnya selalu berbentuk segitiga, ya nih. Nah, dan berfungsi sebagai pengalih gaya. Oke. Nah, di sini sama keuntungan mekanisnya itu rumusnya W per F ya. Beban dibagi kuasa. Beban W, kuasa itu F. Nah, di sini ada tambahan sedikit untuk bidang miring itu rumus KM-nya S per H. S itu perpindahannya atau bidang miringnya nih sisi miring dibagi dengan H. H itu ketinggian dari bidang miringnya. Oke. Nah, di sini alat-alat yang bekerja sesuai dengan prinsip bidang miring. Ya, di sini sebenarnya banyak ya, tapi Koko buat dalam 3 aja nih. Yang pertama itu sekrup, atau sekrup ya nih. Permukaan ulirnya itu miring dia. Terus mata pisau atau gergaji juga bisa ya. Pisau, gergaji itu bidang miring. Dan terakhir tangga. Tangga ini menggunakan prinsip bidang miring ya, kelihatan ya. Oke. Nah, ini contoh soalnya nih. Perhatikan gambar di atas nih ya, lihat segitiga nih. Bila beban seberat 5.000 Newton, berat tadi W ya. Oke, dinaikkan setinggi. Tinggi itu H, 10 meter. Dengan menggunakan papan yang panjangnya 20 meter nih papan nih. Papan diletakkan papannya jadi bidang miring, berarti S ya. Oke, pertanyaannya tentukanlah keuntungan mekanis dan besar gaya minimum yang diperlukan untuk dapat menariknya. Oke, kita selesaikan ya. Kayak KM, cari KM dulu nih. KM tadi kan ada 2, bisa W per F atau S per H. W per F tidak bisa ya, karena F-nya ditanya. Oke, berarti cari KM pakai rumus S dibagi dengan H. S-nya 20 dibagi hanya 10. Oke, dapat nilai KM 2. Sekali lagi KM tidak ada satuan ya. Oke, untuk mencari F masukkan rumus satu lagi nih. KM sama dengan W per F. KM-nya ganti 2, W. W-nya tadi ditanya. Oh sorry, W-nya ada ya. W-nya 5.000, F-nya yang ditanya ya. Oke, berarti cari F, pindah tempat aja nih. Atau kali silang boleh ya, 2 per 1. Jadi 2F sama dengan 5.000. Berarti dapat F-nya 5.000 dibagi 2. Oke, dapatlah nilai besar gayanya itu 2.500 Newton. Oke, cukup jelas ya penjelasan dari Koko? Nah, yang terakhir nih, roda gigi atau gear. Bisa di sepeda, atau rantai motor ya. Nah, ini penjelasannya. Roda gigi atau gear adalah sepasang roda bergigi saling bersambungan yang dapat digunakan untuk menambah atau mengurangi gaya. Ini penampakan gearnya ya. Oke, roda gigi besar memberikan gaya yang lebih besar, sehingga kuasa yang diperlukan lebih kecil. Tetapi ini harus dibayar dengan kecepatan putar yang lebih lambat. Ya, pasti tahu ya prinsip kerja roda
Sepeda ya, contohnya. Sebaliknya roda gigi yang kecil itu memberikan kecepatan putar yang lebih cepat. Memberikan kecepatan putar yang lebih cepat tetapi memberikan gaya yang lebih kecil sehingga harus dibayar dengan kuasa yang lebih besar. Paham ya? Ini roda gear yang besar, ini roda gear yang kecil nih. Oke? Nah, sampai sini ada yang mau ditanya? Atau ada yang bingung?